Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat yang berbahagia, apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Perkenalkan, gue Tople dan selamat datang di Hari Apa Sekarang. Oke, jadi ini video pertama gue, konten pertama gue juga tentunya. Gue berinisiatif untuk membuat video ini, membuat konten ini berdasarkan dari awal mula kegemaran gue untuk kepo-kepo terhadap hal-hal yang ada di sekitar gue gitu. Jadi gue tuh kepo tentang hal ini, hal itu, dan pokoknya hal-hal yang ada gitu di dalam hidup gue gitu. Nah, dari kegemaran gue tersebut, gue akhirnya menemukan suatu ide gitu untuk membuat video ini, dikarenakan gue berpikir di setiap harinya kita, di setiap tanggalnya kita ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah gitu. Entah itu peristiwa yang baik, yang buruk, atau yang penting ataupun nggak penting sama sekali, itu pasti ada gitu. Jadi gue berinisiatif untuk membuat video ini biar makin menambahkan awareness kita semua gitu terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, karena hari ini bertepatan di tanggal 30, tentunya dari kita udah banyak yang tahu kan ada apa di tanggal 30 di bulan September ketika tahun 1965. Ini serius coy. Ya, jadi ada peristiwa yang dinamakan G30S PKI. Sebelumnya disclaimer ya, gue menyampaikan ini berdasarkan dari referensi-referensi yang gue dapat gitu, karena pada dasarnya kita sekarang mudah kok untuk mendapatkan referensi-referensi atau ilmu-ilmu apa gitu yang ingin kita dapatkan gitu, asal kita mau aja gitu untuk mencarinya. Kayak ada suara motor tapi nggak jadi lewat. Oke, tanpa banyak bacot lagi, jangan salfok sama komuk gue yang biasa aja. Jangan lupa siapin kopi kalian dan mari kita mulai. Oke, sebelum masuk ke G30 SPKI, mungkin kita bahas ya kenapa ada PKI-nya di situ kan. Jadi kita bahas dulu apa itu PKI. Mungkin dari sebagian kalian udah banyak yang tahu sih ya. Jadi tapi ini gue cuman mengilas balik atau mereview gitu apa itu PKI. Ini menurut dari sumber yang gue dapatkan, PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Jadi PKI ini Partai Komunis Indonesia yang saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit merupakan partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau yang disebut Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Nah, jadi dari sumber ini PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia, partai yang berideologi komunis ya tentunya, yang saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit itu, berjumlahkan dengan 20 anggota dan simpatisannya. Jadi di PKI ini ada buruh gitu, petani, pemuda, dan lain sebagainya. Lalu dikarenakan pada saat itu di masa kepemerintahan atau kepemimpinan Presiden Soekarno, mungkin sedikit kita bahas apa hubungan PKI dan Soekarno dan bagaimana kedekatan mereka gitu. Nah, jadi pada saat parlemen dibubarkan pada bulan Juli 1959,
PKI menyambut hangat sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan Soekarno dengan menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Nah ini kita udah sering dengar juga kan Nasakom itu. Dan pada awal tahun 1965 Bung Karno menerima saran dari PKI untuk menerima penawaran Perdana Menteri RRC yang bernama Zhou Enlai berupa 100.000 pucuk senjata jenis Chung gratis tanpa syarat. Nah, dan memunculkan ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Gratis tanpa syarat gitu. Gitu kan ya? Iya. Dulu. Bung Karno menerima saran dari PKI untuk menerima. Oke, jadi pada awal tahun 1965 ini PKI itu menyarankan kepada Presiden Soekarno itu untuk menerima persenjataan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri RRC ini. Dan juga karena menimbulkan ide-ide untuk membentuk angkatan kelima gitu yang berdiri sendiri. Jadi angkatan kelima ini berdiri sendiri di luar daripada ABRI atau Angkatan Bersenjata RI. Nah, atas dasar itu jadi ketiga angkatan darat tidak setuju gitu. Dan ini memicu awal mula konflik curiga-mencurigai antara PKI dan juga ABRI tersebut. Nah, buat kalian yang belum tahu ABRI itu mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi ABRI itu Angkatan Bersenjata RI atau yang sekarang bisa kita kenal dengan sebutan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi apa itu gerakan 30 September PKI atau biasa dikenal dengan G30 SPKI gitu. Jadi menurut sumber yang gue dapat nih, G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini nih yang disebut G30 SPKI itu ini nih. Gerakan 30 September yang berlatar belakang kudeta. Kenapa G30 SPKI gitu? Ada PK-nya di situ karena pelakunya yaitu Partai Komunis tadi yang kita bahas tadi. Kemudian mungkin dari kita ada yang belum tahu ya bahwa G30 SPKI ini itu ada sebutan-sebutan lainnya gitu. Yang pertama ada Gestok atau Gerakan 1 Oktober oleh Presiden Soekarno. Ada juga Gestapu, Gerakan September 30 oleh Presiden Soeharto pada Orde Baru. Namun kemudian beliau merubah penyebutannya menjadi G30 SPKI yang sampai sekarang kita kenal ini. Jadi itu beberapa penyebutan peristiwa bersejarah di 30 September 1965 itu. Nah, seperti yang gue jelaskan tadi di awal itu bahwa adanya kudeta atau bukan kudeta lagi, ini semacam pembantaian jenderal-jenderal ini, Cok. Sumpah serius mengerikan sekali ini, Cok. Mengerikan sekali seperti gue bahas ini. Balik lagi seperti yang udah gue jelaskan di awal bahwa ada 7 korban yang gugur di peristiwa ini dengan 6 jenderal dan 1 perwira pertama militer Indonesia. Jadi ketujuh nama tersebut yaitu ada Letjen Ahmad Yani, ada Maijen Raden Suprapto, Maijen Mastir Todarmo Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang terakhir ada Letnan 1 Pierre Andreas Tandian. Jadi Letu Pierre Andreas ini dia di kronologinya itu dia berpura-pura menjadi Jenderal A.H. Nasution karena pada saat itu yang dicari itu Jenderal A.H. Nasution dikarenakan yang menjemputnya atau yang menculiknya pada peristiwa itu tidak mengenali atau nggak kenal lah, yang menyebut ini nggak kenal sama A.H. Nasution ini. Jadi Letu Pierre Andreas ini berpura-pura menjadi beliau gitu sampai pada akhirnya beliau yang ditangkap dan dieksekusi. Nah, ketujuh korban ini ada yang ditembak langsung di tempat atau di rumahnya masing-masing gitu. Ada juga yang dieksekusi di yang tadi gue sebutin tadi di Lubang Buaya itu, Jakarta Timur.
Demikian ya singkatnya peristiwa G30 SPKI ini yang berlangsung dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober itu. Kemudian peristiwa G30 SPKI ini memunculkan isu-isu siapakah di balik peristiwa selain PKI yang bertanggung jawab atas peristiwa ini gitu. Jadi ada isu-isu nih, siapa nih dalang-dalangnya gitu, kalau kata gitu, dalangnya siapa nih. Jadi isu yang berkembang di tengah masyarakat itu tentunya menyulut pro dan kontra ya. Dan sampai sekarang juga kita masih belum tahu siapa sebenarnya dalangnya. Cuma yang gue ambil dari kejadian ini atau peristiwa ini, bahwa pentingnya bagi kita itu persaudaraan gitu, agar tidak terjadi lagi perang-perang saudara seperti ini. Ini kan sebenarnya perang saudara ya, sesama bangsa kita saling menyerang dikarenakan ya 1-2 hal gitu, perbedaan. Maka untuk kedepannya semoga kita bisa lebih solid lagi, lebih kompak lagi, lebih berdaulat lagi, agar suku bangsa negara kita ini tetap aman, agar NKRI itu tetap terjaga oleh kita. Ya mungkin itu ya sedikit pembahasan dari gue. Mohon maaf kalau pembahasannya nggak jelas juga. Karena nih gue baru pertama bikin video cowok, sumpah. Mungkin besok gue bikin video lebih ini aja ya, lebih relax aja kali ya. Gak usah terlalu formal, ini masih agak terlalu formal kayaknya ya. Jadi ya mungkin ada yang bisa kita dapat dari sini ya. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon dimaafkan dan bisa kalian tambahkan. Mungkin ada referensi apa gitu, bisa kalian tambahkan. Mau di kolom komentar atau di mana juga nggak apa-apa lah. Intinya segitu dari gue. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.